Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Rusmalina SPD dari TK Permata Bunda, Kabupaten Lampung Selatan, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A.8 koneksi antar materi. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai dengan bibit yang berkualitas baik, namun ia tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan yang benar. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak sesuai dengan kondisi alam serta zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Ki Hajar Dewantara mempunyai 3 semboyan. Ingarso Sungtolodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberi suri tauladan. Ingmadio Bangun Karso artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Tutwuri Handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang atau memberikan motivasi. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa anak ibarat selembar kertas putih, tergantung bagaimana kita menulisnya. Kemudian, saya pun memberikan pengajaran kepada murid dengan metode berpusat pada guru. Dalam memberikan pengajaran, biasanya saya hanya fokus mentransfer materi pembelajaran, karena dengan harapan hal tersebut dapat memberikan pengetahuan dengan baik kepada anak murid. Kemudian, saya memberikan kegiatan pembelajaran sesuai
Setelah saya mempelajari modul ini, pemikiran atau perilaku saya berubah, yaitu ternyata anak murid bukanlah lagi kertas putih, tetapi sudah terisi coretan-coretan namun masih buram. Sehingga tugas saya sebagai seorang pendidik adalah menuntun dan menebalkan laku murid, bukan dasarnya, bukan menghapus coretan tersebut dan mengubahnya. Ternyata saat kegiatan pembelajaran, anak-anak pun memiliki pengetahuan yang luas. Mereka pun menyampaikan informasi-informasi terpenting terkait dengan materi pembelajaran dengan versi yang berbeda-beda. Sehingga setelah saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa proses pembelajaran tidak hanya fokus pada guru, tetapi memperhatikan karakteristik murid merupakan hal yang utama, serta mengedepankan kebutuhan juga berdasarkan minat anak murid. Menuntun dengan cara berkolaborasi dengan murid untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dapat segera diterapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, strategi yang akan diterapkan yaitu mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Kedua, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, kreatif dan inovatif, serta memanfaatkan teknologi. Ketiga, merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta relevan dengan kebudayaan. Keempat, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Dan yang kelima, memperbaiki proses pembelajaran tersebut yang lebih mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.